Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Walanal busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfa. Kita semuanya mendapatkan kabar gembira dengan keberuntungan yang terus menerus akan selalu ada dan tidak akan pernah terputus. Haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Karena kita semuanya mendapatkan anugerah yang mana anugerah ini mengumpulkan semua kebanggaan yang abadi. Falirabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul alam. Maka bagi Allah Tuhan kita segala pujian yang tidak bisa terhitung. Irhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Karena Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita yang istimewa, yaitu dengan wujudnya manusia yang terpilih, sang pemberi petunjuk, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ahlan, wahai Rasulullah ahlan bika. Ya Rasulullah selamat datang. Kenapa orang-orang menyambut tamu yang datang dengan kata-kata ahlan? Itu maknanya la ghuraba, kamu bukan orang asing, kamu keluarga kami. Dari kata ahlun, kamu keluarga kami. Ya Rasulullah ahlan bika, inna bika nas'ad. Sesungguhnya kami dengan keberkahanmu ya Rasul, kami semuanya menjadi orang yang beruntung. Wa bijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad. Dan berkat kedudukan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, maka ya Allah berikanlah dan sampaikanlah kami kepada semua tujuan dan cita-cita. Semoga insya Allah berkat kita hadir majlis maulid di malam hari ini, kita semuanya mendapatkan keberuntungan yang abadi, mendapatkan anugerah yang tidak akan terputus, dan mendapatkan nikmat-nikmat dan dikabulkan semua hajat-hajat kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia hidup di dunia ini dia harus mengetahui bahwasanya di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang paling istimewa. Apa jadinya dunia ini kalau nggak ada Rasulullah? Apa jadinya dunia ini kalau nggak ada Nabi Muhammad? Manusia ini semuanya anugerah yang didapat. Di situ ada jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul, beliau mengutip satu perkataan yang dikatakan itu adalah perkataan daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan syuhudu fadli Rasulillah fi kulli ni'matin yashhaduhal muslim amrun wajib. Kita ini menyaksikan adanya anugerah Rasulullah di setiap nikmat yang kita dapatkan, maka itu hukumnya wajib. Jadi semua nikmat yang didapatkan oleh manusia, maka di situ kita harus ingat, di situ ada campur tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bisa kita lihat, kita kalau lihat kitab-kitab tentang sholawat kan banyak sekali. Ibn Hajar punya kitab Ad-Durrul Mamtud, Al-Hafidz As-Sakhawi punya kitab Al-Qaulul Badi. Ulama ini punya kitab tentang sholawat banyak sekali. Itu mereka ada yang mengajarkan sholawat kapanpun juga. Bahkan kalau ada orang itu lupa, dia mau ngomong sesuatu lupa, itu suruh sholawat sama Nabi, nanti ingat apa yang dia lupakan. Nah kalau urusannya sepele, mau ngomong aja lupa,
suruh sholawat sama Rasulullah itu nanti bisa ingat, apalagi hajat-hajat yang besar lainnya. Yang urusan macam-macam, hajat apapun juga, kalau kita ini hadirkan sholawat kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang lupa sholawat, manas ya sholat alaiya akhta'a tariqal jannah. Orang kalau lupa sholawat kepadaku, kata Nabi, berarti jalannya ke surga salah. Lalu jalannya ke surga salah berarti nggak sampai ke surga. Siapa orang yang lupa sholawat sama Rasul? Artinya kalau kita ingat sholawat sama Nabi Muhammad, kalau dibacakan nama Nabi, kita sambut dengan sholawat. Kalau ingat Rasulullah, kita bersolawat sama Nabi. Kita diingatkan sholawat di majlis maulid, kita sholawat sama Nabi. Maka insya Allah kita orang-orang yang jalur hidup kita, tracknya kita ini, rel hidup kita itu menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan catatan kita jadi orang yang ingat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Taala mengingatkan kita sholawat untuk semua ibadah. Bayangkan coba. Semua ibadah itu di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ketika Anda mendengarkan azan, tidak mungkin ada azan kecuali ada syahadat untuk Nabi Muhammad. Gak bisa, gak diterima azan kalau gak ada syahadat untuk Rasulullah SAW. Ketika Anda mengerjakan salat, Anda salat sekhusyuk apapun, kalau perlu Anda berdiri terus sepanjang lama, Anda sujud sampai kalau enggak ubinnya retak, kepalanya yang retak. Tapi kalau enggak sholawat sama Nabi, sholat enggak diterima Allah. Harus sholawat sama Rasulullah SAW. Khutbah Jumat, ada orang khutbah Jumat, Masya Allah khutbahnya, yang hadir semuanya nangis karena kelaparan lama khutbahnya. Tapi ketika khutbahnya enggak ada sholawat sama Nabi, ini khutbah, bagus khutbahnya. Satu Quran dibaca semua waktu khutbah, kalau perlu. Tapi gak sholawat sama Rasulullah, itu gak sah. Itu gak sah. Maka khutbah Jumat harus ada sholawat sama Rasulullah. Sampai sholat jenazah itu harus ada sholawat pada Rasulullah SAW. Semua ibadah kita itu sama Allah Ta'ala disambungkan dengan Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalau dalam ibadah aja kita disuruh ingat sama Rasulullah, maka di luar ibadah jangan lupa kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawatlah kita selalu pada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya sholawat kita ini nanti yang akan menjadi penolong kita semuanya. Gak akan ada orang yang punya hubungan dekat sama Allah Ta'ala, diangkat jadi kekasih Allah Ta'ala, kecuali dia orang yang rajin bersolawat pada Nabi Muhammad. Sholawat sama Nabi Muhammad, sholawat kita sama Nabi Muhammad itu disampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika disampaikan bukan cuma namain sholawat. Dikatakan dalam satu hadis Nabi bersabda, Allah Ta'ala mengutus malaikat, yang malaikat itu ada di kuburku, punya semua daftar nama makhluk. Setiap ada sholawat kepadaku, maka disampaikan namanya yang sholawat beserta nama orang tuanya yang sholawat. Sebagian ulama mengatakan kalau orang itu pengen bakti kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan dia memperbanyak sholawat pada Nabi, nama orang tuanya akan sering disebut-sebut di hadapan Rasulullah. Kalau nama orang tua sering disebut di hadapan Rasulullah SAW, maka insya Allah anak ini tergolong berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena mustahil ada nama disebut di hadapannya Rasulullah kecuali nama itu pasti akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan setiap orang sholawat sama Rasulullah 1 kali dibalas langsung oleh Allah Taala 10 kali. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat solawat, maka ketika itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apabila engkau ini mendapatkan kemuliaan, di situ ada bagian kita Rasul.
Di situ ada bagian kita. Untuk ayat ini bagian kita mana ya Rasulullah? Maka turun ayat huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Ta'ala yang salawat atas kalian wahai umat Islam. Malaikat salawat atas kalian wahai umat Islam. Dan salawat itu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Salawat itu akan mengeluarkan kalian dari kegelapan, maka kalian akan dipindah menuju cahaya apabila mendapatkan salawat dari Allah, salawat dari para malaikat. Cara termudah agar kita semuanya mendapatkan salawat dari Allah, salawat dari para malaikat adalah dengan cara kita semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, oleh karena itu basahi lisan kita dengan salawat. Kemana-mana bawa tasbih, salawat. Ajarkan anak kita untuk membaca salawat. Ajarkan kepada keluarga kita untuk membaca salawat kepada Nabi. Orang-orang soleh terdahulu terkadang kalau anaknya itu mau minta uang jajan, iya saya kasih uang jajan, salawat dulu 10 kali. Nanti jajan lagi, ayo nanti mau tidur, salawat dulu sama Nabi Muhammad. Didongengkan cerita-cerita tentang Rasulullah SAW. Kenapa? Biar anaknya punya keterikatan hati, punya ta'alluq. Yang diidolakan bukan cuma apa yang mereka lihat di TV, apa yang mereka lihat di konten-konten YouTube, apa yang mereka lihat di HP-HP, tapi yang diidolakan ada sosok yang diceritakan oleh orang tuanya sehari-harinya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu sambungkan diri kita dengan Nabi. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Utamanya diantaranya adalah dengan salawat-salawatnya kita kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam kitab Adul Mandud karya Ibn Hajar tentang salawat, ada seseorang yang dia itu menunaikan ibadah haji, dan dia haji bersama dengan orang tuanya. Ketika dia menunaikan ibadah haji, maka di saat itu orang tuanya terkena penyakit dan sakitnya itu parah. Dan ketika itu dia udah putus asa ini harus gimana lagi. Maka akhirnya orang ini berdoa dan tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku tamumu ya Rasulullah. Aku berada di kota ya Rasulullah. Ibuku sakit ya Rasulullah, sembuhkan ya Rasulullah. Tamumu, perlakukan tamumu ini dengan baik ya Rasulullah. Doa, minta sama Allah, tawasulnya lewat Nabi Muhammad. Jadi bukan minta sama Allah, tawasulnya lewat Nabi Muhammad SAW. Dan orang minta sama Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Rahman. Diajarkan ketika ada orang yang buta, ketika itu dia ingin minta kesembuhan sama Nabi, ajarkan kamu ambil wudhu, sadarakat. Terus minta sama Allah, gak sebut ya Nabi Rahman, ini atasyafa'u bika ilallah. Aku menjadikan engkau sebagai perantaraku mendapatkan syafaat untuk sampai kepada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyebut nama Nabi, minta nyebut langsung nama Rasulullah SAW. Itu diajarkan sama Nabi, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika itu akhirnya orang ini dia dapati setelah dia berdoa, gak lama setelah itu istirahatnya, gak lama sembuh. Dan di dalam sembuhnya itu dia mimpi menyaksikan orang yang sangat tampan. Kemudian orang itu mengusap bagian yang sakit dan orang itu kemudian berlalu. Ketika orang itu akan pergi, dia pegang dan dia tanya, siapa engkau? Maka orang jawab, saya adalah Muhammad Rasulullah. Begitu dengan itu Nabi langsung orang bilang, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Apa kata Nabi? Jangan engkau melangkahkan kakimu, engkau mengangkat kaki, engkau meletakkan kakimu, kecuali sholawat kepadaku. Itu wasiatnya kepada Rasulullah. Wajibnya Rasulullah SAW sekalipun dalam mimpi kepada hamba Allah yang soleh tersebut. Oleh karena itu berarti bisa kita ambil kesimpulan, insya Allah apabila kita semuanya menjadi orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi, maka insya Allah sholawat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kisah ini sebagai penutup, karena kita sudah sama-sama ingin mendengar tausiah dari guru kita Habib Naufal Al-Idrus. Ada satu orang yang biasa jualan. Orang ini orang yang ahli sholawat. Jika dia itu jualan permen sama anak kecil, permen, sholawat ala Nabi, permen, sholawat ala Nabi, terus seperti itu.
bukan karena dia pokoknya dia memang orang yang cinta sama Nabi, sehingga sholawat terus, sholawat ala Nabi, sholawat Nabi begitu. Ada satu orang yang dengar itu nggak suka, ngomongin ini orang nggak betul, harusnya nggak usah sholawat terus dia ngomongin. Akhirnya orang yang nggak suka ini suatu hari ziarah di Madinah, ketika dia ziarah di makam Nabi Muhammad SAW, maka dia dengarkan suara orang yang dia nggak suka. Permen sholawat ala Nabi, permen sholawat ala Nabi, sampai ternyata ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Maka begitu dia pulang, dia nggak pernah ingat lagi sama orang itu, dan dia menyampaikan, ketahuilah suara sholawatmu sampai pada Rasulullah SAW. Permen sholawat Nabi, permen sholawat Nabi. Nah, salawat kita insya Allah akan sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita buat hubungan kita sama Nabi. Kalau kita berhubungan sama orang lain, belum tentu dia akan merespon kita. Berharap sama orang lain, belum tentu dia akan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita berharap sama Nabi Muhammad akan jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah lebih dulu beliau melayani kita sebelum kita menjadi pelayannya beliau. Imam Zubair bin Abdul Salam mengatakan di antara keunggulan Rasulullah SAW dibandingkan semua nabi yang lainnya. Kenapa? Karena khidmatnya beliau kepada umat yang luar biasa. Beliau Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi punya doa yang mustajab. Sedangkan doaku yang mustajab, aku gak akan gunakan di dunia ini, tapi akan aku gunakan di akhirat nanti untuk memberikan syafaat kepada umatku. Zubair bin Abdul Salam, seorang ulama besar, beliau mengatakan Nabi SAW tidak menggunakan doa yang harusnya itu untuk pribadi beliau, tapi tidak beliau pakai, dan doa itu beliau gunakan untuk umat beliau. Jadi kalau kita ini cinta sama Nabi, kita berharap sama Nabi, berharap cinta sama Nabi, Nabi sudah melayani kita, mencintai kita, memikirkan kita jauh sebelum kita wujud ada di dunia ini. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang mengerti siapa yang harus dicintai, dan tidak ada yang lebih baik untuk kita cintai melebihi cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, jadikan kita cinta sama Nabi.